Yang belum masuk ke grup Rabu Pagi, yang tahu nomor saya bisa japri ke saya, nanti akan saya kirim, saya forward materi kajian Rabu Pagi di hari ini, pengantar akidah dari Ustaz Aminul Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kita akan mengawali kajian dengan tema yang baru, bukan tema yang baru, buku yang baru, yaitu Khudh Aqidatak, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Dan insya Allah nanti peserta akan mendapatkan buku gratis. Namun di kesempatan kali ini buku belum bisa dibagikan. Kita akan membahas satu materi tentang pengantar akidah, yang ini calon buku yang sudah saya tulis tapi belum selesai, dan insya Allah nanti bisa dibagikan kepada seluruh peserta dalam bentuk soft copy. Kita akan baca terlebih dahulu bagian ini. Isinya kurang lebih 26 keterangan yang menjadi muqaddimah dalam belajar akidah. Jadi ini tidak membahas tentang akidah itu sendiri, tapi lebih bersifat kepada memberikan pengantar tentang bagaimana cara yang tepat dalam belajar akidah. Semoga memudahkan bagi kita untuk berikutnya mendalami masalah akidah. Baik, kita akan baca terlebih dahulu seperti biasa, nanti akan dibacakan dan kemudian kita berikan beberapa catatan. Pengantar akidah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allahumma yassir wa'in. Berikut beberapa catatan tentang belajar akidah yang kami simpulkan dari dalil Al-Quran, hadis yang sahih maupun keterangan para ulama Ahlus Sunnah. Pertama, pembagian dalil. Keterangan dalil bisa kita bagi menjadi dua bentuk. Satu, keterangan yang bentuknya insya. Itulah keterangan wahyu yang berisi tiga hal: perintah, larangan, dan aturan. Contoh yang bentuknya perintah, perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, birrul walidain, dan seterusnya. Contoh yang bentuknya larangan, larangan minum khamar, larangan riba, larangan menzalimi, dan seterusnya. Contoh yang bentuknya aturan seperti aturan bagi waris, aturan halal haram, dan seterusnya. Dua, keterangan yang bentuknya khobar. Itulah keterangan dalil yang bentuknya berita, baik berita tentang Khalik, yaitu sang pencipta, maupun berita tentang makhluk, termasuk sejarah para makhluk masa silam. A. Keterangan berupa berita tentang Khalik, seperti Allah bercerita tentang dirinya, nama-namanya, perbuatannya, sifat-sifatnya, dan yang lainnya. B. Keterangan tentang makhluk, meliputi makhluk di dunia maupun makhluk di akhirat. Bagiannya: 1. Makhluk di akhirat seperti surga dan neraka berikut isinya.
dua makhluk di dunia, meliputi kejadian masa silam yang diceritakan dalam Al-Quran seperti cerita para nabi masa silam atau cerita tentang musuh para nabi di masa silam seperti Fir'aun dan lain-lain. Kejadian saat Al-Quran diturunkan seperti aneka kejadian yang menjadi sababun nuzul. Kemudian kejadian di masa mendatang yang sudah disampaikan dalam Al-Quran seperti munculnya Ya'juj wa Ma'juj, munculnya dabbah atau binatang yang bisa berbicara. Nah, ini kurang lebih peta dari isi Al-Quran. Jadi kalau kita lihat Al-Quran yang 100% itu kalau kita buat petanya seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Teks, dalil. Sebenarnya meliputi dua, baik Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Peta dari teks dalil, baik Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Misalnya teks dalil. Teks dalil secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Ada teks yang bentuknya apa tadi? Insya. Insya itu teks yang berupa perintah, larangan, dan aturan. Kata lain dari teks insya adalah sebuah teks yang berkonsekuensi pada amalan. Teks yang berkonsekuensi amalan. Contohnya perintah, larangan, atau aturan. Sehingga ketika ada penjelasan bentuknya teks perintah, maka konsekuensinya apa? Kita jalankan. Kalau ada teks yang bentuknya larangan, maka konsekuensinya apa? Kita tinggalkan. Demikian pula yang bentuknya aturan. Semua teks yang berkonsekuensi amalan atau tindakan tertentu itu disebut dengan insya. Kemudian yang kedua adalah teks bentuknya khabar. Khabar artinya berita, yaitu teks yang berkonsekuensi nilai benar atau dusta. Teks yang berkonsekuensi adanya nilai benar atau dusta. Itulah teks yang bentuknya berita. Kalau saya mengatakan kepada bapak-bapak, duduk, kemudian bapak bilang, oh kamu benar, itu respon yang salah atau benar? Salah. Kenapa? Karena perintah tidak untuk dinilai benar dan salah. Tapi kalau saya menyampaikan berita, tadi di ring road ada kecelakaan. Nah, di situ Anda bisa menilai antara benar atau salah. Sudah? Selanjutnya, khabar, berita secara umum ada dua. Berita tentang Khalik dan berita tentang makhluk. Berita tentang Khalik dan berita tentang makhluk. Sehingga berdasarkan pembagian ini, maka jika kita buat peta sederhana, isi Al-Quran itu cuma ada 3. Pertama, insya. Yang kedua, berita tentang Khalik. Yang ketiga, berita tentang makhluk. Begini ya. Maka dari sinilah berita tentang Khalik nilainya 1/3 dari isi Al-Quran. Berita tentang Khalik menyapu 1/3 bagian dari isi Al-Quran. Sehingga kita bisa mengenali hikmah dari sabda Nabi SAW, di mana beliau pernah menyebutkan
bahwa surat Al-Ikhlas itu senilai sepertiga Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran." Qul huwallahu ahad itu senilai dengan sepertiga Al-Quran. Karena surat Al-Ikhlas itu hanya murni, sudah hanya murni lagi ya, membahas tentang siapa? Allah. Makanya disebut ikhlas. Ikhlas dari kata khullas yang artinya murni. Ikhlas artinya murni. Allah menyebut susu murni dalam Al-Quran dengan labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Susu murni yang nyaman, yang menyegarkan untuk diminum. Sehingga disebut sebagai surat Ikhlas karena dia murni hanya membahas tentang Allah, tidak ada yang lain. Maka kenapa qul huwallahu ahad senilai sepertiga Al-Quran? Sebab peta dari isi Al-Quran seperti ini. Ada insya, ada khabar tentang Allah, khabar tentang makhluk, sehingga khabar tentang Allah senilai dengan sepertiga isi Al-Quran. Cukup menjelaskan? Baik, kita lanjutkan. Allah berfirman, "Ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin." Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Quran surat Al-A'raf ayat 54. Ayat ini menjelaskan bahwa ketetapan Allah ada dua. Satu, ketetapan penciptaan al-khalq. Allah menciptakan ciptaannya dalam bentuk khabar. Misalnya, kisah para nabi masa silam dan kisah tentang orang kafir masa silam. Allah menjelaskan, bukan menciptakan. Allah menjelaskan. Allah menjelaskan ciptaannya dalam bentuk khabar. Misalnya, kisah para nabi masa silam atau kisah tentang orang kafir masa silam, cerita tentang akhirat, surga, neraka, dan seterusnya. Yang kedua, ketetapan aturan al-amr, berisi semua aturan syariatnya. Allah menjelaskan aturannya dalam bentuk insya, perintah, larangan, dan penjelasan hukum. Baik. Dan itulah isi hidup. Itulah isi hidup. Isi hidup itu adalah al-khalqu wal amr. Ada yang diciptakan dan ada al-amr. Al-amr itu apa? Ketetapan berupa perintah, larangan, dan aturan. Baik. Kalau boleh dibuat analogi sederhana. Meskipun walillahil matsalul a'la. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang jauh lebih sempurna. Manusia membuat sebuah alat komputer ya. Ketika sudah jadi komputer, bagaimana komputer ini bisa jalan? Ada operating system, ada software yang menjalankannya. Maka ada hardware, ada software. Jika kita sebut bahwasanya hardware itu adalah makhluk, softwarenya al-amr. Ada khalq yaitu fisik, dan ada al-amr yaitu ketetapan yang mengatur fisik ini bergerak. Demikianlah isi dari hidup. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir dari surat At-Talaq. Coba Anda buka bagian akhir dari surat At-Talaq. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Isi kehidupan itu dirangkum dalam satu ayat ini. Allah Zat yang menciptakan 7 lapis langit, wa minal ardi mithlahun, dan berikut bumi 7 lapis semisal dengan langit, yaitu semisal dalam lapisan. Yatanazzalul amru bainahun,
berturun, ya, turun yatanazzalul amru, turun al-amru urusan bainahum di antara semuanya, di antara langit 7 ke langit 6, di antara langit 6 ke langit 5, di antara langit dunia sampai bumi. Yatanazzalul amru, terjadi semua al-amr di situ. Berarti Allah yang menciptakan fisik alam ini, dan Allah menciptakan seluruh isinya, dan ada al-amr yang terjadi di situ. Berarti itu isinya apa? Seluruh kehidupan di alam raya ini. Allah lah yang menciptakan seluruh kehidupan di alam raya ini berikut interaksi yang terjadi di dalamnya. Yatanazzalul amru bainahunna, dan turun aneka al-amr di antara keduanya. Tujuannya apa? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian tahu bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilman, dan bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, bentuk ibadah terhadap keterangan insya. Ibadah terhadap keterangan yang bentuknya insya, yaitu perintah dan larangan, adalah dengan mentaati perintah, menjauhi larangan, dan mengikuti aturan yang berlarangan. Allah berfirman, wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Quran surat Ali Imran ayat 132. Di ayat yang lain Allah menjelaskan tata cara mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Meskipun ayat ini berkaitan dengan harta rampasan perang, baik ghanimah atau fai, namun maknanya mencakup semua bentuk ajaran yang diberikan Nabi SAW. Sehingga makna dari ayat ambillah ajaran yang telah dibagikan oleh Rasulullah SAW, sementara apa yang tidak beliau bagikan jangan diambil. Nah, cukup jelas ya. Jadi ibadah kita terhadap insya adalah dengan mengikuti perintah atau menjauhi larangan atau mentaati aturan. Dalilnya cukup banyak, 2 ayat yang tadi kita sebutkan sangat jelas. Ada nggak istilah yang Anda nggak paham? Fight, di sini ada kata fight. Fight. Apa yang dimaksud dengan fight? Harta rampasan yang didapatkan oleh pasukan kaum muslimin tanpa melalui kontak senjata, itu namanya fight. Dan fight sama-sama hasil rampasan perang. Bedanya dengan ghanimah adalah fight dengan ghanimah sama-sama rampasan perang. Bedanya dengan ghanimah, kalau ghanimah didapatkan melalui kontak senjata, tapi kalau fight tidak melalui kontak senjata. Seperti peristiwa yang terjadi antara Nabi SAW dengan Bani Nadir. Mereka sudah pergi meninggalkan kampung halamannya, sehingga saat kaum muslimin datang ke camp Bani Nadir sudah tidak ada penduduk. Maka tinggal ngambil harta-harta sisa yang ditinggalkan oleh penduduknya. Itu namanya fight. Nah, baik fight maupun ghanimah, di masa Nabi SAW memimpin, beliau yang berhak untuk bagi. Ini dikasih. Allah kasih perintah, yang dikasihkan oleh Rasul silahkan diambil, tapi yang tidak dikasihkan oleh beliau ya jangan kamu ambil. Kalau harta saja aturannya seperti itu, apalagi syariat. Jika harta saja aturannya seperti ini, apalagi apa? Syariat. Sehingga dalam urusan syariat seseorang perlu menyadari semuanya harus bersumber dari Rasul SAW. Berikutnya, catatan yang ketiga, bentuk ibadah terhadap keterangan khobar. Bentuk ibadah kita terhadap khobar atau berita dari Al-Quran dan hadis dengan mengimani semua berita yang sahih, membenarkan dan meyakininya
serta menjalankan konsekuensinya. Allah memerintahkan kita berakidah yang benar. Allah mengajarkan apa yang harus diyakini oleh hamba. Baik, ini 2 poin ya. Allah memerintahkan kita untuk berakidah yang benar. Lalu seperti apa akidah yang benar itu? Allah yang mengajarkan apa saja yang harus kita yakini. Jadi kita tidak diperintahkan nyari sendiri. Wahai manusia, kalian harus berakidah. Terus apa yang harus kita yakini ya Allah? Cari sendiri. Ada kayak gitu? Tidak. Maka akidah itu didapatkan bukan dari hasil mencari, tapi dari hasil mempelajari. Apa yang dipelajari? Apa yang dipelajari jemaah? Yang dipelajari adalah poin-poin akidah yang telah Allah ajarkan. Sehingga kita diperintahkan untuk berakidah dan paket akidah sudah disediakan. Ya, tinggal kamu yakini aja akidah yang ini, selesai. Mudah kan? Mudah. Maka berakidah itu gampang atau tidak? Gampang. Karena nggak mungkin urusan agama itu rumit. Sehingga kalau urusan agama itu rumit, mempelajarinya saja sudah rumit, nah itu bukan ciri khas ajaran Islam. Sebab ajaran Islam itu ajaran yang mudah. Selanjutnya, sementara menjalankan semua perintah Allah, termasuk perintah untuk berakidah yang benar, adalah bentuk beribadah kepadanya. jadi Anda meyakini apa yang benar itu beribadah kepada Allah. Selanjutnya, dalilnya. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Dalam ayat ini Allah perintahkan kita untuk mengimani beberapa hal, meliputi beriman kepada Allah, Rasul-Nya serta kitab-kitabnya. Allah juga perintahkan agar kita meyakini aneka hal gaib yang benar. Allah berfirman menyebutkan sifat orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Tidak semua manusia bersedia untuk menerima berita gaib. Bagi mereka yang mendewakan akal, mereka keberatan menerima informasi yang menurut mereka tidak masuk akal. Sementara standar masuk akal bagi mereka hanya terbatas pada apa yang bisa diindra. Seperti orang ateis yang tidak menerima adanya Tuhan, atau sekte Ahmadiyah yang tidak mengimani keberadaan jin. Ada juga yang tidak percaya dengan keberadaan malaikat dan jin, seperti sebagian ahli filsafat. Menurut mereka, hakikat malaikat adalah kekuatan jiwa yang baik, sedangkan setan adalah dorongan jiwa yang buruk. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Alhamdulillah, ini sambil koreksi ya. Jika di sini jiwa. Jadi ada yang kesulitan untuk mengimani hal gaib. Disuruh percaya malaikat itu nggak bisa. Disuruh percaya ada jin, ini nggak rasional, dan seterusnya. Makanya nggak mudah Pak untuk jadi orang mukmin terhadap hal gaib tadi. Dalam arti ada orang yang kesulitan untuk mengimani. Ada dialog, kalau nggak salah ini masuk King Andy ya. Orangnya muslim tapi dia presenter dan mungkin saya sebutkan inisialnya saja, Bapak sudah kenal ya. Jadi si Bapak ini ditanya, apakah Anda percaya ada surga dan neraka? Kata dia kurang lebih seperti ini, percaya nggak percaya itu nggak ada ruginya.
Kalaupun percaya saya masuk surga, saya nggak rugi. Kalaupun ternyata besok surga nggak ada, saya juga nggak rugi. Berarti dia sudah beriman belum? Hah? Kenapa? Masih dalam posisi ragu. Dia belum yakin betul kalau surga itu ada. Maka menurut pertimbangan dia kayak peluang bisnis saja ya. Ini kalaupun kamu yakin ada, kamu untung. Kalaupun ternyata nanti nggak ada, kamu juga nggak rugi. Ternyata kamu gagal, kamu juga nggak rugi. Kamu nggak modal. Percaya itu nggak modal kan? Nah, ini contoh orang yang belum begitu yakin. Dia masih ragu. Makanya seperti apa kondisi orang yang belum yakin dengan akidah yang sudah dinaskan dalam Al-Quran? Contohnya kayak tadi, dia belum begitu yakin. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam masalah iman itu tidak boleh ada unsur keraguan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di surat Al-Hujurat, memberikan definisi mukmin yang sebenarnya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang mukmin yang sejatinya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak ragu. Jadi kalau masih modelnya maju mundur, ada benar nggak ya? Jangan-jangan nggak ada. Jangan-jangan di prank. Berarti dia belum yakin 100%. Kalau belum yakin 100%, maka dia belum dianggap beriman. Karena itu Allah perintahkan orang mukmin untuk beriman, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Coba lihat di sini ya, surat An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dimaksud orang beriman di sini siapa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum mukminin, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aminu, berimanlah kalian. Orang mukmin diperintahkan beriman. Bisa maknanya adalah kamu belajar sehingga imanmu bertambah. Dengan apa yang kamu pelajari akan semakin banyak yang kamu yakini. Misalnya ya, kalau kita belum pernah kenal yang namanya Ya'juj dan Ma'juj, itu hadir di pengajian, baru dengar pertama kali Ya'juj dan Ma'juj itu kayak gini. Baru tahu saya kalau kayak gitu. Maka muncul apa? Percaya dalam diri kita ya. Baik, saya mau tanya Pak. Pada waktu manusia dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, kondisi mereka bagaimana Pak? Pakai apa mereka Pak? Nah, tidak memakai pakaian, tidak pakai sandal, tidak pakai tutup kepala. Nabi SAW mengatakan, Innan nasa yub'atsu yaumal qiyamati buhman ghurlan. Mereka dalam kondisi buhman, uratan, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan kosongan, ghurlan, kufatan, tidak dihitan dan tidak pakai sandal. Lalu ketika mereka dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi seperti itu, pertanyaannya, Aisyah kan bertanya, ya Rasulullah yang dulu bang mulai dapat, nanti saling lirik-lirikan ya Rasulullah. Apa jawab Nabi SAW? Al-amru asyaddu min dzalik. Suasananya lebih penting daripada itu. Pertanyaannya, kemana arah pandangan manusia? Kemana arah pandangan manusia? Ke atas, bawah, lurus. Ke atas. Atas. Kenapa ke atas? Ke atas, kenapa ke atas? Mencari informasi. Informasi apa? Kemana arah pandangan manusia? Arah pandangan manusia kemana? Arah pandangan kita ya? Atau tanpa arah? Tanpa arah Pak, pandangannya boh tinggi. Ke depan, ke atas, atau ke bawah, nunduk. Nah, ke atas, mad dalil.
Apa dalilnya? Melihat matahari. Itu matahari dikatakan 1 mil, betul ya? Kemana arah pandangan manusia? Coba lihat ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang bagaimana ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur. Ceritanya tentang orang kafir, tapi ada keterangan dari Hasan al-Basri bahwa mereka melihatnya ke arah atas. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Muhti'in al-ihta bermakna al-isra, bersegera. Mereka dibangkitkan dengan bergegas. Muqni'i ru'usihim, sambil melihat ke arah atas. Muqni'i ru'usihim, kepalanya itu melihat ke arah atas. La yartaddu ilaihim tarfuhum, dan mereka tidak berkedip. Kita lihat dalam tafsir Al-Baghawi. Muqni'i ru'usihim ay rafi'i ru'usihim. Muqni'i al-muqni' alladhi yarfa'u ra'sahu, yaitu orang yang mengangkat pandangannya, kepalanya diangkat ke atas, berarti dia melihat ke atas. Wa qala al-Hasan, kata Hasan al-Basri, wujuhun nas yaumal qiyamati ila sama la yanzuru ahadun ila ahad. Wajah manusia besok di hari kiamat itu memandang ke arah, satu sama lain tidak saling melihat. Maka aurat di bawah rakober nyawang, aurat yang terbuka total, lanang wedok campur dadi siji, rakober nyawang, sampai gak sempat untuk melihat, karena mereka melihat kemana? Ke arah. Misalnya kita baru pertama kali dengar kayak gini, terus tambah keyakinan baru. Jika kita beriman dengan ini, saya percaya dengan ini, maka akan tambah keyakinan baru. Oh, berarti arah pandangan manusia di akhirat itu ke arah atas. Itu yang dimaksud, wahai orang yang beriman, berimanlah. Dengan kamu belajar, maka mengenal banyak hal yang tidak kamu ketahui akan tambah iman. Atau makna yang kedua adalah mantapkan iman kamu, sehingga dengan memantapkan iman, apa yang sudah pernah kita pelajari dan sudah kita yakini akan semakin yakin. Itu yang dimaksud dengan memantapkan iman. Kalau saya menyampaikan sebuah berita, coba Anda nilai ini benar atau salah. Pak, di Surabaya itu ada wali yang selalu tawaf keliling kota. Salah atau benar? Dan dia Isra Mi'raj tiap malam. Anda percaya nggak? Kenapa? Kenapa nggak percaya? Karena doktrin itu tidak masuk pada diri Anda. Tapi bagi mereka, ketika ada banyak sekali serangan dari luar, tokohnya semakin meyakinkan kepada pengikutnya. Jangan sampai lepas, kita harus semakin yakin. Jangan sampai terpengaruh dengan orang-orang luar yang mereka nggak tahu hakikat dari wali kita. Sehingga saling mendukung keyakinan, saling menguatkan keyakinan. Begitu ya. Maka keyakinan itu bisa dikuatkan, bisa dilemahkan. Contohnya ya, dalam kasus kemarin ya, ada banyak sekali anggota LDI yang keluar disebabkan karena 3 tokoh utama yang disekolahkan di Mekah untuk nyari sanad, tapi kemudian mereka malah meninggalkan LDI. Jadi yang keluar banyak sekali. Itu kan dikuatkan ya orang-orang LDI. Pokoknya jangan sampai keyakinan tentang imamah ini rusak. Kita harus saling menguatkan. Itu contohnya ya. Jadi iman itu bisa melemah, bisa menguat. Paham ya? Kok bisa Pak? Iman bisa melemah, bisa menguat? Ya, keyakinan itu bisa melemah, bisa menguat. Maka orang beriman diperintahkan untuk beriman, dalam arti mereka diperintahkan untuk semakin meyakini apa yang selama ini mereka percaya.
Sehingga ketika kita meyakini tentang keesaan Allah, meyakini tentang nama dan sifat Allah, itu bisa geser kalau tidak dirawat. Misalnya kita membahas tentang akidah Ahlussunnah, tentang asma wa sifat, mungkin nggak bisa geser, mungkin. Sehingga yang awalnya anti dengan takwil, misalnya anti dengan tahrif, bisa geser ketika mengikuti orang yang suka menakwil sifat-sifat Allah. Sehingga akidah perlu juga dilakukan penguatan. Maka orang beriman diperintahkan untuk beriman, bukan berarti selama ini imannya salah, tapi mereka diperintahkan untuk melakukan penguatan iman. Maka Anda bisa catat di sini. Perintah iman, perintah beriman. Perintah beriman bagi orang mukmin. Ada berapa makna? Dua. Yang pertama, maknanya adalah perintah untuk nambah ilmu. Dengan nambah ilmu, maka iman kita semakin kaya, semakin banyak. Yang kedua, perintah untuk penguatan iman terhadap apa yang sudah diyakini. Begini. Selanjutnya, berikutnya ibadah kita terhadap, tadi sudah ya, pengertian ibadah terhadap khabar adalah dengan mengimaninya. Nah, kita kasih contoh di sini. Nabi Isa turun di akhir zaman, adanya Dabbar, adanya Dajjal dan seterusnya. Kita akan beriman setelah kapan? Kita beriman seperti ini setelah kapan? Setelah tahu. Saya baru ngerti tentang Dabbar. Dabbar apa itu? Ular. Dabbar, binatang melata. Sifatnya apa sifatnya? Yang dia bisa berbicara dan bisa apa? Menandai ini mukmin, ini kafir. Coba kita lihat Dabbar ini disebutkan dalam Al-Quran ya. Gimana bunyi ayatnya? Illa dabbatun. Coba Dabbarnya terlalu. Nah, di surat An-Naml ayat 82. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum. Kami keluarkan kepada mereka dabbatan minal ardi, dabbah dari bumi. Sehingga dia bukan makhluk yang turun dari langit, tapi Allah keluarkan dari bumi. Tukallimuhum, yang bisa mengajak mereka bicara. Saya baru kenal dabbah itu setelah mendengarkan kajian Ustadz Yazid rahimahullah di Maskam UGM mungkin sekitar tahun 2004. Kajian tentang tanda-tanda hari kiamat yang hadir banyak sekali waktu itu. Dan ada banyak sekali tentang tanda hari kiamat yang saya baru dengar. Salah satunya Dabbar. Terus bagaimana kejadian Dajjal ketika dibunuh. Nabi Isa turun di mana? Nabi Isa turun di mana? Di Menara Putih. Dan Nabi Isa membunuh Dajjal di mana? Bab Lud. Itu baru pertama kali saya dengar sekitar 2000. Sebelumnya nggak ngerti ya. Nah, jadi kita punya keyakinan setelah apa? Mendengar. Setelah mendengarkan hadisnya dibacakan. Maka kalau Bapak Ibu membaca hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat, akan menambah jumlah materi iman. Semakin banyak materi iman yang kita yakini. Selanjutnya yang keempat, catatan keempat, pengertian akidah yang benar
atau akidah shahihah. Akidah yang benar adalah akidah yang sesuai realita. Ketika orang yang belum pernah melihat Ka'bah meyakini bahwa Ka'bah ada di kota Mekah, maka nilai keyakinan ini benar karena apa yang dia yakini sesuai realita. Ketika orang yang belum pernah datang ke Masjid Nabawi meyakini bahwa makam Nabi SAW ada di kota Madinah, maka kita nilai keyakinan ini benar karena apa yang dia yakini sesuai realita. Ketika seseorang meyakini bahwa kuburan Ali radhiyallahu anhu ada di Iran, kita menilai ini keyakinan yang tidak benar karena tidak sesuai realita. Ali bin Abi Thalib meninggal di Kufah dan dimakamkan di Kufah, yaitu di Irak, bukan di Iran, dan demikian seterusnya. Semua kisah dalam Al-Quran adalah kisah yang benar. Allah yang menciptakan itu dan Dia yang paling tahu semua kejadian di alam ini, sehingga semua kisah dalam Al-Quran bisa menjadi keyakinan bagi para pembacanya. Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab, ibratul liulil albab, ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmatul liqaumin yu'minun wa rahmatan wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran Surat Yusuf ayat 111. Apakah Bapak percaya ada manusia yang masih bisa hidup walaupun ditelan ikan? Kok lama jawabnya? Percaya nggak? Anda percaya nggak kalau ada tongkat Nabi yang bisa membelah lautan? Percaya. Dari mana Anda percaya? Karena ada dalam, walaupun secara rasional masuk akal nggak? Nggak masuk akal? Nggak masuk akal. Apakah Anda percaya kalau ada manusia yang lahir bisa melahirkan manusia tanpa melalui proses perkawinan? Percaya. Seorang wanita bernama Maryam melahirkan Isa tanpa melalui proses perkawinan. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Enggak. Masuk. Caranya gimana? Dimasukkan aja, Pak. Keyakinan. Bahasa yakin di luar konteks rasional, sehingga mau dirasionalkan, ini nggak rasional. Nah, mau dipaksakan gimana? Tapi saya yakin, kenapa? Karena yang menyampaikan berita itu valid. Ada dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan. Anda percaya kalau ada manusia yang bisa menghidupkan orang mati? Percaya. Siapa beliau? Nabi Isa alaihissalam. Tongkat berubah jadi ular? Percaya. Nabi Musa dan seterusnya. Sehingga kita mempercayai aneka hal yang diceritakan dalam Al-Quran, walaupun secara logika manusia, oh ini gak rasional, karena bagian ini di luar ranah akal, di luar ranah logika. Maka logika hanya sampai pada titik yang menyampaikan berita ini benar, pasti berita ini benar. Begitu? Baik. Oleh karena itu, tidak semua kebenaran harus dibuktikan secara indera oleh pendengar. Amin. Tidak semua kebenaran harus dibuktikan secara indera oleh pendengar. Baik. Sehingga kita sekarang berada di Masjid Al-Hidayah Purwosari. Datang orang dari luar masuk masjid. Wahai bapak-bapak, ayo kita pergi dari sini. Ada banjir, tsunami, sudah sampai Pogung. Anda percaya? Hah? Kenapa enggak? Walau saya barusan WA sama orang Pogung, nggak ada apa-apa di sana. Iya, ini sudah sampai PDAM.
BBM-nya ada di Bogor. Nah, kita percaya dan tidak. Ada berita yang kita percaya. Oh, saya yakin ini pasti ada kecelakaan tuh tadi di ring road. Kamu jangan lewat sana, macet. Baik, saya percaya. Walaupun Anda tidak melihat kejadian, tapi Anda percaya. Paham ya? Maka tidak semua berita yang kita percayai harus kita indra. Buktinya kadang kita percaya dengan sebuah informasi walaupun kita tidak mengindranya. Cuma dia di Google Map merah. Merah ini tandanya apa? Oh, di situ banyak darah. Oh, merah tandanya macet total. Tapi Anda masih jauh dari situ. Cuman Anda sudah siaga, jangan lewat situ karena di sini merah. Pak. Jadi akidah yang benar tadi apa? Akidah yang sesuai dengan realita. Tapi tidak semua realita harus di. Nah, ini dialog sederhana ya. Saya ketemu dengan tukang parkir di daerah di luar kota. Terus dia tanya, dari mana mas? Dari Jogja. Jogjanya mana? Sleman. Tukang parkir ini komentar, oh kidule Jogja. Kalau ngomong kini dilatih ya dawa ini. Baik. Karena dia nggak tahu ngomong seperti itu, keyakinan dia sesuai realita atau tidak? Sesuai realita atau tidak? Contoh yang lain ya. Ini juga dialog sederhana ya, tentang masalah akidah. Seorang jamaah umroh ketemu dengan warga Indonesia yang waktu itu sama-sama jamaah umroh di mana? Ketemu di Masjid Nabawi. Bapak dari mana? Balikpapan. Temennya ini komentar, oh Sumatera. Tahunya dia Balikpapan ada di mana? Pulau Sumatera. Berarti apa yang dia yakini salah atau benar? Kenapa salah? Tidak sesuai? Baik. Percaya nggak ada orang yang naik ke atas langit sampai ke Sidratul Muntaha, lalu balik lagi dari mulai Baitul Maqdis balik lagi ke kota Mekah hanya dalam waktu kurang dari semalam? Percaya? Padahal dulu orang musyrik tidak percaya. Percaya tidak percaya itu kembali kepada apa? Keyakinan. Dan kalau kita yakin yang memberi berita ini pasti benar, tidak mungkin ada yang dusta, maka semua itu kita percaya. Alhamdulillah. Nah, semua cerita dalam Al-Quran Allah tegaskan, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, ma kana haditsan yuftara. Semua cerita itu bukan kisah yang dibuat-buat, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, namun kisah yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sehingga cerita dalam Al-Quran sinkron dengan apa yang ada dalam Taurat, sinkron dengan apa yang ada dalam Injil. Ceritanya sinkron. Kalau kamu percaya Taurat, kamu percaya Injil, di Quran ada yang seperti itu. Kenapa kamu meragukan kebenaran Al-Quran? Berarti kan cara dia menilai tidak adil. Sikap kamu tidak rasional. Kamu percaya sumber satu, kamu percaya sumber dua, tapi kamu meragukan sumber tiga, padahal asalnya sama. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk akal kayak gitu? Enggak masuk akal. Paham ya? Jadi meyakini di sini sebagai, kita jadikan sebagai standar akidah kamu itu masuk akal atau tidak? Kamu meyakini Taurat, kamu meyakini Injil, tapi kenapa kau ragu kepada Al-Quran? Padahal sumbernya sama. Sekarang kebalikannya, pengertian akidah yang menyimpang. Catatan kelima, pengertian akidah yang menyimpang. Akidah yang menyimpang adalah akidah yang bertentangan dengan realita. Semua akidah kesyirikan bertentangan dengan realita, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Allah berfirman menyebutkan anggapan salah orang musyrik.
wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah qul atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Selanjutnya artinya mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya, baik di langit dan tidak pula di bumi? Quran surat Yunus ayat 18. baik, mereka ada dua kata mereka di sini. Mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan kemudaratan bagi mereka, tidak pula kemanfaatan. Mereka berkata, mereka itu, ada berapa mereka? 4. Baik, mereka yang sejenis ada berapa? 3. Ini mereka yang sejenis ya. Ada satu mereka yang tidak sejenis, yaitu di sini. Mereka yang bertanda biru di sini mereka siapa? Tuhan yang disembah. Mereka yang bertanda merah ini yang menyembah, yang bertanda biru yang disembah. Jadi para menyembah itu mengatakan mereka, yaitu Tuhan-Tuhan kami adalah pemberi syafaat. Lalu dibantah oleh Allah, apakah kamu mau mengabarkan kepada Allah apa yang tidak Allah ketahui? Allah nggak ngerti, kok kamu ngerti itu dari mana? Lucu nggak ya? Nah, inilah banyolan orang musyrikin. Coba kita baca di bawahnya. Orang musyrik meyakini bahwa arwah yang mereka sembah akan mengantarkan doa mereka kepada Allah. Padahal Allah menegaskan bahwa Allah tidak pernah tahu ada makhluk yang bertugas seperti itu. Apakah mungkin di alam ini ada sesuatu yang tidak pernah Allah ketahui? Di mana akalmu? Orang Yahudi meyakini bahwa kalaupun mereka salah, mereka akan diadab di neraka hanya beberapa hari saja. Setelah masa adab berakhir, tempat mereka di neraka akan diganti oleh kaum selain Yahudi. Allah membantah keyakinan mereka melalui firman-Nya, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan fala yukhlifallahu 'ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Kaum Yahudi berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Jawablah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak memungkiri janjinya, ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Quran surat Al-Baqarah ayat 80. Ibnu Jarir meriwayatkan keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menjelaskan ayat ini. Artinya para musuh Allah, yang artinya para musuh Allah yaitu orang Yahudi mengatakan Allah tidaklah memasukkan kita ke neraka selain untuk membenarkan sumpah, yaitu selama kami melakukan penyembahan terhadap patung sapi selama 40 hari. Jika sudah berlalu 40 hari, sumpah dan azab itu akan berakhir. Dalam keterangan yang lain, Ibnu Jarir membawakan riwayat dari seorang ahli tafsir zaman tabi'in yaitu Abu Muhammad As-Sudi. Yahudi mengatakan Allah akan memasukkan kita ke dalam neraka lalu kita disiksa selama 40 hari sehingga mereka setelah neraka memakan dosa kami dan membersihkan kami, ada yang memanggil, keluarlah semua yang berkhitan di kalangan keturunan Bani Israel, karena itulah kami diperintahkan untuk berkhitan. Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Semua anggapan ini salah sehingga Allah membantah keyakinan ini di lanjutan ayat, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan demikian, yang benar barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 81. nah, jadi semua keyakinan yang nggak berdasar, apalagi yang semua yang didasari oleh budaya jadikan agama, atau katanya semuanya tidak punya
landasan, dan pasti itu adalah keyakinan yang salah. Hal penting jemaah ya, hal penting jemaah. Semua prinsip dalam agama ini pasti ada dalam Al-Quran maupun hadis sahih dari Nabi SAW. Semua yang prinsip. Maka kalau ada orang memegangi hal yang paling prinsip dalam kelompoknya, tapi tidak bersumber dari Al-Quran maupun hadis sahih, hadis Nabi SAW, nanti pasti dia akan punya anggapannya nyeleneh sendiri. Semuanya, baik muslim maupun non muslim. Sehingga misalnya ya, bagian yang paling prinsip dalam ajaran apa misalnya LDI misalnya adalah keyakinan bahwa orang harus punya imam, dan imam itu imam kelompoknya. Maka kita cuma tanya satu saja, kamu jadikan ini sebagai bagian yang paling prinsip, karena kalau nggak berkeyakinan ini di luar kelompoknya, penilaian di luar kelompoknya kan sadis-sadis ya, keluar dari Islam dan sebagainya. Kamu memegangi ini bagian paling prinsip, itu dasarnya apa? Coba kasih kami pengaruh dan arahan biar kami seperti kamu. Mereka nggak punya. Dasarnya hanya katanya, hanya karena katanya, dan katanya itu pun salah tafsir. Contoh yang lain, bagian paling prinsip dalam madhabnya Mu'tazilah bahwa Allah itu nggak punya sifat. Meyakini sifat untuk Allah syirik. Nah, kita perlu penjelasan. Apa sih dasar kalau kamu itu mau mengatakan bahwa Allah nggak punya sifat? Coba kasih kami keterangan biar kami seperti kamu. Nah, ternyata mereka nggak punya, selain hanya permainan logika dan demikian seterusnya. Makanya kita kadang heran, ada orang yang memegangi sesuatu sebagai prinsip tapi dia nggak punya dasar, dan itu cukup banyak. Misalnya orang mati itu harus diperingati, kalau enggak kamu bukan kelompok saya. Nah ya kayak gitu itu kita belum bisa terima. Coba jelaskan kepada saya, dasar kamu itu apa biar saya bisa menerima itu. Saya terbuka, sampaikan kepada saya dengan sejelas-jelasnya bahwa orang mati itu harus diperingati. Kan acuannya cuma satu ini, siapa yang ikut peringatan kematian bolo ya, teman nggak ikut peringatan kematian dianggap apa? Musuh. Cuman itu tok gitu. Walaupun nggak pernah sholat, tapi kalau dia ikut peringatan kematian dianggap teman dekat. Walaupun nggak pernah sholat, walaupun rajin sholat, ikut hadir dalam sholat jamaah, tapi nggak ikut peringatan kematian dianggap musuh. Kita itu butuh. Coba jelaskan kepada kami. Saya terbuka ini ya, tak kosongkan hatiku ya. Kamu sampaikan, jelaskan kepada saya, tolong jelaskan biar saya terpengaruh. Kalau bisa akan saya ajak seluruh jamaah saya untuk ikut. Dan biasanya nggak ada, dalil satu pun nggak keluar. Yang ada bahkan sebaliknya. Nah kalau kayak gini, kenapa dijadikan sebagai prinsip utama yang membedakan teman dan bukan teman, teman dan lawan? Ya kita mohon maaf, ini berlebihan jadinya. Ya? Dan masih banyak perbedaan yang lain yang itu dijadikan sebagai prinsip bagi sebagian orang. Jadinya cukuplah dengan satu kata bahwa akidah yang lurus itu sumbernya adalah sesuatu yang valid, dan sebaliknya akidah yang menyimpang ketika dia tidak bersumber dari sesuatu yang valid, dan itu dijadikan sebagai prinsip. Misalnya yang meyakini Isa anak Allah itu teman, tolong jelaskan kepada kami satu pernyataan dari Alkitab yang kamu yakini benar itu yang menegaskan Isa anak Allah. Kalau misalnya kita anggap bahwasanya itu valid, kalau ada keterangan itu betul-betul dari wahyu, kita akan percaya. Jawabannya nggak ada. Nah, gimana kau bisa meyakini itu sebagai prinsip dan kau anggap yang tidak meyakini adalah musuh?
Contohnya demikian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan kita sebagai hamba-Nya yang punya keyakinan yang benar. Keenam dan seterusnya mau dibaca sekarang atau ya? Mau dibaca lagi? Ini mau diselesaikan atau masuk ke khut akidah? Diselesaikan ya? Sampai 26 ini mungkin butuh sekian pertemuan. Tidak apa-apa. Nah, baik. Insya Allah akan kita selesaikan. Jadi fokus di pengantar belajar tentang akidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kami atas kajian di pagi hari ini. Jadi jamaah yang belum mendapatkan file berkaitan dengan yang kita bahas di hari ini, yaitu pengantar akidah dari Ustaz Amin Bais, bisa minta ke temannya yang sudah ada, yang berarti panjenengan tidak belum masuk ke grup kajian Rabu pagi, karena sudah saya share di grup kajian Rabu pagi dan ngaji bareng. Dua-duanya sudah kita share. Dan ini insya Allah akan kita bahas sebelum menuju ke kitab Khut Akidah. Ada usulan dicetak enggak? Atau soft copy aja? Cetak ya? Baik, insya Allah pekan depan tersedia yang versi cetak. Oh, berkaitan dengan akidah baik, oke, tetap terlalu saja. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau itu tempatnya di mana? Sebenarnya akidah itu tempatnya di akal atau di hati. Hati itu yang dimaksud organ yang mana? Kan kita ada diberi Allah pendengaran, pendengaran untuk berpikir, kan? Kita membaca menyuruh saja kita bukti bahwa pikiran kita berdasarkan ada di hati. Ya. Baik. Kita membahas sebuah realita, tapi realita itu tidak dijelaskan dengan detail mengenai posisinya. Allah menyebutkan, coba lihat ayat ini ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Akhrajakum. Di surat An-Nahl ayat 78. Allah yang mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, dalam kondisi kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'alakum sam'a, dan Allah jadikan untuk kalian as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan fuad, untuk zamannya afidah, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Tiga saya sebut piranti. Tiga piranti ini adalah sumber atau bukan sumber, media di mana orang bisa mendapatkan ilmu. Pendengaran dan penglihatan itu saluran masuk. Afidah, fuad itu alat penampung. Dan ada kucing nggak di masjid ini? Kucing mana kucing? Kalau misalnya ada kucing di belakang misalnya, jangan ada yang katakan ya, saya nyari hewan kucing. Misalnya ada kucing ya, ada kucing di masjid ini. Kucing bisa melihat nggak? Bisa. Bisa mendengar dia? Bisa. Buktinya kita kasih respon suara, dia merespon. Misalnya dibesar ya, dibentak, dia mungkin lari karena ketakutan. Baik, ketika di tempat kita ada binatang, dia bisa mendengar, dia bisa melihat. Tapi binatang itu, walaupun dia duduk di samping Anda selama 1 jam ikut dengerin kajian, dia bisa memahami nggak? Tidak. Apakah dia bisa menampung apa yang dia pelajari? Bisa menampung tidak? Tidak. Anda bisa menampung nggak?
Tadi saya menyampaikan apa, Anda bisa menampung? Bisa, walaupun daya tampungnya beda-beda. Ada yang bocornya banyak ya. Sehingga baru saja disampaikan, selesai lari kabeh. Tapi yang jelas kita punya daya tampung. Saya mau tanya, kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Hah? Karena murni membahas tentang Allah. Dari mulai ayat pertama sampai terakhir hanya membahas tentang Allah. Dari mana Anda tahu itu? Tadi Ustaz menyampaikan, itulah daya tampung. Anda bisa menampung. Sudah? Isi dari atau teks dari dalil kalau kita petakan ada berapa? Ada 2 atau 3? 2 ya. Insya dan khabar. Dan Anda bisa menampung itu? Bisa. Itulah fuad. Jadi fuad di sini berfungsi memahami berita, memahami pernyataan, dan bisa menampung pernyataan. Terus di mana tempatnya? Wallahu a'lam. Tapi dalam Al-Quran Allah sebut fis sudur. Coba kita lihat tentang as-sudur dalam Al-Quran. Semuanya Allah sebut fis sudur. Innallaha alimun bidzatis sudur, itu banyak sekali ya. Al-Quran disebut oleh Allah Syifa'un lima fis sudur. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat min rabbikum, dari Rabb kalian, dan syifa, obat, lima fis sudur, sesuatu yang ada dalam sudur. Ada lagi Pak, sudur masih banyak. Contohnya di sini. Sifatnya orang yang berilmu itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa orang yang berilmu itu menyimpan Al-Qur'an. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang bayyinah yang tersimpan di sudur. Di sudur. Contohnya di suduril ladzina utul ilma. Di Al-Ankabut ayat 49 Allah sifati Al-Quran, Allah nyebut Al-Quran bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Al-Quran adalah ayat-ayat al-bayyinah, ayat-ayat yang jelas yang tersimpan di sudur orang-orang yang berilmu. Sudur itu mana? Jamak dari kata sodr yang artinya dada. Dan terus itu ada di mana? Kalau Quran punya al-qalbu. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Itu adalah peringatan bagi orang yang punya qalbu. Qalbu itu dalam bahasa Arab kalau kita terjemahkan jantung. Bukan hati yang artinya liver. Tapi dia jantung. Tersimpan di jantung. Allah sebut ada di dada, dan dada itu di dalamnya ada jantung. Terus gimana otak? Allah. Meskipun dokter saraf bilang pusat memori ada di sini, nanti pusat apa ada di sini, dia bisa memetakan otak beserta fungsinya, dan dia tahu disinilah tempat kenapa orang itu bisa berpikir, kenapa orang bisa ini dan seterusnya. Dan terbukti juga ketika dilakukan penelitian secara kedokteran, impuls ini ada di sini, ada di sini, dan seterusnya. Tapi Quran menyebutnya di sudur. Maka terjadi polemik cukup berkepanjangan di antara para ulama. Sebenarnya kita punya memori, kita memahami, kita berkeyakinan itu tempatnya di mana? Apakah di otak ataukah di jantung? Sampai ada satu buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah tentang pembahasan masalah di manakah memori manusia. Pusat pusat kontrol manusia itu ada di mana? Apakah di jantung ataukah di otak?
dan beliau dengan tegas menyebutkan ya di jantung karena teks Qurannya seperti itu. Namun Allah Ta'ala intinya itu ada, tapi Allah tidak penjelasan tentang tegasnya ada di mana, masih di ranah khilaf ulama. Kalau teks Qurannya menyebutkan al-qalb dan sadr, dan itu ada di dada, tepatnya adalah di jantung. Allah. Baik, satu lagi kami mohon pertanyaan sederhana agar tidak sepanjang kajian di jawaban ini. Coba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang tadi kita baca, bala man kasaba sayyi'atan wa ahata bihi khati'atuh. Sebaliknya, orang yang berbuat dosa wa ahata bihi khati'atuhu, dan dia diliputi dengan dosanya, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, maka mereka penduduk neraka. Bagaimana kalau ada orang yang diliputi dengan dosa tapi dia ahli tauhid? Apakah dia punya peluang untuk masuk surga? Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Dzar, wa inzana wa insar, kalaupun orang itu punya tauhid, meskipun dia berzina, dia mencuri, dia tetap berhak dapat surga. Wallahu a'lam. Wa ahatat bi khati'atu, kita maknai perbuatan dosa yang nggak bisa hilang karena hukuman, yaitu dosa apa? Syirik. Dosa yang tidak bisa hilang karena hukuman. Ada dosa yang bisa hilang setelah dihukum, dosa-dosa besar, apalagi dosa kecil. Ada dosa yang tidak bisa hilang walaupun sudah dihukum, yaitu dosa syirik. Kita bisa maknai demikian karena hanya orang musyrik, orang kafir yang dia kekal abadi di neraka. Wallahu a'lam. Namun intinya ketika kita membaca ayat dalam Al-Quran, maka sampaikan apa adanya. Tentu saja dengan dipahami berdasarkan hadis yang lain. Misalnya tentang masalah riba saja Allah berikan ancaman. Faman 'ada faulaika ashabun nar. Siapa yang balik lagi melakukan transaksi riba, maka dia penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Pak, apakah dengan transaksi riba kita akan kekal di neraka? Jawabannya, itu dosa besar. Selama orang yang beriman, maka dia akan berhak masuk surga. Tapi teks ayatnya seperti itu, Anda baca seperti itu. Namun dipahami berdasarkan keterangan yang lain yang disebutkan dalam hadis maupun dalil yang lain, sehingga lebih komprehensif. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Insyaallah semoga pekan depan sudah tersedia versi cetak dari catatan ini dan bisa dimanfaatkan oleh jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sekalian. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.